Kita pengen pintar, cukup chat GPT, Betul. AI, apapun jenisnya. Tapi soal value, soal Nilai. tidak bisa pakai akhlak. Soal akhlak, moralitas, etika, attitude tidak bisa dibuat pakai Sepakat Gus, orang itu adalah B dulu. Kita dulu, Betul. attitude dulu, akhlak dulu. akhlak. Makanya kan akhlak levelnya lebih tinggi daripada ilmu. Datang Iya, sekolah iya. nggak salaman, itu akhlak Pak. Saya marah betul. Tapi dia datang ngambil rapotnya nilai 20, ranking 20, 30 nggak jadi soal. Saya nggak bisa lembaga atau institusi Ya. sendiri yang dibentuk sesuai dengan undang-undang itu hilang kan? Iya. Tapi ternyata karena Allah kan menakdirkan sudah 100 ini, tapi dicolong 1, harusnya kan hilang. Siap mati, nggak berani mati, nggak mau mati, Pasti mati. pasti mati. Betul. Kapan tuh waktunya? Ya, sekarang lagi rame jurnalis citizen. Iya. Jadi masyarakat tuh sekarang udah menjadi kayak jurnalis, Gus. Betul. Oh ya, Komisi Informasi Daerah ini kita sebagai lembaga atau institusi Ya. sendiri yang dibentuk sesuai dengan undang-undang. Sama saya. Hai teman-teman, salam sehat, cerdas, rezeki berlimpah. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang berkelimpahan, teman-teman. Bel, lo tahu nggak? Ini siapa, Bel? Ini sahabat saya, Bel. Saya suka manggilnya Gus Idrus. Beliau nih, Bel, dia ini sekarang menjabat sebagai Ketua KID. Tahu nggak KID lo? Ini apa, Pak? Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon. Beliau juga tokoh muda, Bel. Kaum milenial, Bel. Ini tokoh muda kaum milenial. Ketua MHT. MHT apa tuh? UMKM MHT. Maulana Habib Toha. Maulana Habib Toha, ketua UMKM-nya nih, Bel. Tokoh Dia Cirebon. juga salah satu guru dan pengajar santri di pesantren Gedongan, Bel. Gus, kenalin sendiri aja sih, Gus. Baik, siap. Terima kasih Pak Kabak ini sih kalau Pak Faisal dong? Oh, Pak Faisal. Iya. Pak Faisal, Kang Iya, iya. Faisal. Ini sahabat saya yang sudah hampir melupakan saya lah kira-kira gitu. Oh, enggak lupa. Saya Oh, enggak, cuman karena kesibukan. Bapak sibuk, saya sibuk, Pak. Oh, iya. Ketemulah kita di saat ini, gitu tuh. Tapi Gusti Allah belum mempertemukan lagi ya. Iya, Ya. gitu tuh. Baik, salam kenal channel FA 87. FA87. Saya Muhammad Idrus. Saya tinggal di pesantren Gedongan di Desa Ender di Oh, iya. Cirebon Timur. Ini lagi kenceng nih Cirebon Timur. Oh iya. Kebetulan saya di sana. Oke. Itulah. Gus. Gus Idrus kan sekarang sebagai ketua KID, Gus ya. Betul. Ketua Informasi Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon. Dengan perkembangan teknologi nih, Gus. Iya. Banyaknya postingan-postingan. Jadi sekarang lagi rame jurnalis citizen. Iya. Jadi masyarakat tuh sekarang udah menjadi kayak jurnalis, Gus. Betul. Dia menyebarluaskan informasi melalui postingan, melalui media sosial, melalui status WA. Iya. Itu tanggapannya dari Komisi Informasi Daerah gimana, Gus? Kan kadang belum tentu benar, Gus. Betul. Baik. Menyikapinya gimana tuh, Gus? Saya kira kalau dalam konteks saya sebagai KI Keterbukaan Informasi Publik, bahwasanya teman-teman muda nih khususnya ya, apalagi yang tua, yang muda saja lah, yang Iya. tua. Saya kira harus pinter-pinter share atau bahkan menerima informasi dari manapun. Lebih bijak lah istilahnya. Bijak dalam bermedia Bijak dalam sosial. bermedia sosial. Iya. Ini saya kira juga harus dengan penelusuran yang betul-betul teliti dan jeli. Sebab Oke. apalagi momentum politik begini nih udah Ya. mau politik, wah aduh kencang banget ini. Saya kira bagaimana soal kita bisa menyikapi, kita harus bisa memilih nih, sisi positif dan negatifnya. Oh. Gus, kopi dulu, Gus. Oke, siap. Biar enak tuh. Oh iya. Gus. Izin. Gini. Banyak orang teman-teman nggak tahu Komisi Informasi Daerah itu apa sih, Gus? Tugasnya ngapain? Oh ya, Komisi Informasi Daerah ini kita sebagai lembaga atau institusi Ya. sendiri yang dibentuk sesuai dengan undang-undang. Oke. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Terbuka Informasi Publik. Oke, undang nomor berapa, Gus? Nomor 14 tahun 2008. Waduh, luar biasa ya. Kita sudah hafal, Pak. Ya. Emang nggak usah- Itu ngapain? Oh iya, itu ngapain ngapain? aja? Biar teman-teman tahu nih. Ya, secara substansi jadi gini. Banyak masyarakat menganggap bahwa Komisi Informasi adalah bank informasi. Oh iya. Ternyata salah. Soalnya sumber informasi disangkanya. Sumbernya informasi adalah Komisi Iya. Informasi itu salah. Oh, Bukan. salah. Kita Yang benar itu- gimana yang benar? Yang benar adalah kita sebagai secara substansi saja ya. Itu bahasa gampangnya mediator lah. Oke. Mediator, penyelesaian sengketa. Broker. Bukan broker kan? Bukan. Ya semacam konsultan bisa. lah. Oke, konsultan. Jadi kalau ada masalah informasi, misalnya masyarakat Sengketa informasi. Iya. masyarakat meminta informasi kepada badan publik misalkan Iya. ke dinas atau Oke. ke
ke apapun lembaga Iya. yang badan publik, kemudian tidak Ke swasta juga. swasta juga Iya. tidak diberikan informasinya, Iya. kemudian bisa mengajukan penyelesaian sengketa kepada kami. Oke, karena di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan ada tuh, ada informasi yang boleh dibuka, Ya, ada informasi yang dikecualikan. betul. Apabila teman-teman minta informasi yang boleh dibuka, ternyata badan publik itu nggak memberi, Tidak memberi, betul. bisa melaporkan ke Komisi Informasi Daerah, begitu ya Gus ya? Biar kita sidangkan. Oke. Bahwa informasi ini boleh dibuka atau tidak. Oke. Kira-kira. Udah Pak, udah inilah ya, udah apa Sudah namanya? ketentuannya itu undang-undang. Ya, Komisi Informasi Daerah itu udah hafal betul lah ya. Ya, Mana yang harus. dibuka, mana yang Betul. dikecualikan. Sudah. Luar biasa. Ada informasi yang serta-merta setiap saat dan berkala. Contoh informasi yang dikecualikan apa? Informasi dikecualikan nomor KTP. Itu Oke. dikecualikan itu identitas pribadi. Selain itu apa lagi? Nomor telepon, alamat. Oh gitu. Itu pribadi itu. Iya, nggak boleh ya. Contoh saya nih, saya sebagai masyarakat meminta informasi nomor teleponnya Kang Faisal nih Iya. sebagai tokoh birokrat misalkan. Iya. Ini nggak bisa Oh. tanpa seizin Kang Faisal langsung. Kalau misalkan saya memberi nggak masalah. Nggak jadi soal Oke. kalau itu. Informasi yang boleh dibuka, sampel aja Gus. Informasi yang boleh dibuka. Iya. Contoh jumlah kalau kita sedang akan menghadapi pemilu kan, Iya. jumlah masyarakat yang akan mencoblos berapa orang, laki-laki Oke. berapa itu harus disampaikan. Visi misi. Misi Iya. berapa TPS jumlahnya, Oke. anggarannya berapa nih untuk pemilu, kayak gitu. Oke. Kabupaten Cirebon APBD-nya berapa, PAD-nya itu wajib itu diinformasikan masyarakat. Gus, ini sebagai Tuh. ini Bel, ini suatu kesempatan apa namanya bisa bertemu bersilaturahmi lagi. Yang saya bilang tadi, beliau ini tokoh milenial, jadi aktif dalam dunia ketua KID Bel, aktif tadi di UMKM MHT, dan dia juga aktif di GP Ansor. Itu perjalanannya kayak gimana sih Gus? Sebenarnya panjang ya Kang. Saya memang hidup tuh di Kayak keluarga. senang pisan mengabdi ke masyarakat tuh. Ya, Jadi kan ada Gus ya, mungkin saya lupa Gus ayat-ayatnya Gus. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. khairun nas anfa'uhum linnas. Enggak. Itu yang ditanya apa Gus? Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, coba Gus, gitu gimana Gus? Nah, gitu. Perjalanannya ya. Jadi saya itu gini Kang. Hidup itu di keluarga organisasi. Dari mulai Oke. bapak saya nggak mau ke paman saya, bapak saya aja, bapak saya, ibu saya, adik-adik saya semuanya, Iya. semua berorganisasi. Oke. Bahkan saya belum lahir pun saya sudah hidup di organisasi. Yang didapatkan Gus itu siapa? Pengalaman atau apa? Bagaimana? Kepuasan. Karena saya sudah biasa hidup dengan masyarakat langsung, Iya. dengan organisasi, maka saya punya kepuasan. Oke. Saya tidak memandang bahwa saya kenal Kang Faisal, kenal orang lain tuh saya dapat apa enggak. Oke. Tapi saya bisa memberikan apa ke orang lain. Oke. Nah itu nilai-nilai itu yang kadang-kadang berat. Nah, itu bisa menanamkan nilai-nilai kayak gitu tuh Gus. Apa dulu yang dipelajari tuh Gus? Pembiasaan. Oh, kebiasaannya, Kebiasaan. repetisi pengulangan ya. Emang awalnya berat. Betul, awalnya berat betul. Awal berat betul. Boro-boro kita mau menyumbangkan uang sekian puluh juta. Memberikan rokok kepada teman saja kadang-kadang Tenaga juga mungkin itu pasti. ya. Secara konsekuensinya ya. Diawali dengan tenaga dulu, pemikiran, Pasti tenaga, lama-lama. pemikiran segala macam. Baru itu dari situ mulai terbentuk. Oke. Dibentuk, terbentuk. Oke, jadi menjadikan hal yang biasa ya. Iya. Kalau dalam main teknologi, repetisi sesuatu yang diulang-ulang Betul repetisi, betul. akan menjadikan kebiasaan. Betul. Gitu Gus. Gus, saya kan kebetulan senang dalam dunia main teknologi Gus ya. Saya belajar, ketika saya terpuruk, sama saya belajar lagi. Ada ketika saya mempelajari main teknologi itu, intinya begini Gus, bahwa nasib kita itu ditentukan oleh diri kita, Ya. oleh pikiran kita. Saya dulu pernah belajar agama Gus waktu kecil. Oh, iya percayalah. Jadi dulu tuh ada sekolah negeri ya, Nah, pulangnya itu sekolah madrasah. DTA. DTA gitu tuh. Ini Saya diceritakan ternyata dulu. dia. Saya kalau dikoreksi kalau salah. Ketika Nabi Adam ciptakan, Allah memerintahkan semua makhluk sujud Gus ya. Ya. Karena apa? Karena manusia dibekali dengan akal dan pikiran. Pikiran. Karena akal dan pikiran itu sangat luar biasa Ya. Gus. Makanya ada seorang psikoanalisa mengatakan demikian. Bahwa nasib kamu ditentukan oleh pikiran kamu. Ya. Jadi misalkan pikiran ini bisa menghasilkan perasaan. Ya. Perasaan itu bisa menghasilkan tindakan dan ucapan. Betul. Tindakan dan ucapan bisa menghasilkan karakter. Ya. Karakter menghasilkan nasib. Jadi intinya kalau berubah nasib pikiran. Gus Idrus kan dalam sisi boleh tahu Gus, dari sisi saya kan kurang paham nih. Ya. Dan sisi ke agama Islam kebetulan saya Muslim, bagaimana itu Gus? Sepakat atau bagaimana Gus? Ada Ya, atau sepakat ada itu. hadis atau bagaimana? Memang polanya demikian. Jadi
Allah itu kan sudah menakdirkan kehidupan kita dari mulai sejak zaman azali, itu zaman dulu sebelum kita hadir di dunia ini, bahkan sebelum ditiupkan roh. Iya. Ada zaman di mana zaman tersebut Allah sudah mentakdirkan seseorang, semua yang makhluk hidup sampai dengan nanti kiamat terakhir itu tadi. Oke. Sudah ditakdirkannya Kang Faisal bakalnya mungkinen kayak kira gitu. Iya. Menjadi apa, nanti proses bagaimana itu sudah ditakdirkan Allah. Nah, bisa merubah, bisa dirubah walaupun Allah sudah ditentukan, bisa merubah bagaimana sikap-sikap kita saja. Kan ada di ayat 11. Ayatnya saya lupa lagi nih. Allah tidak akan betul. berubah nasib hamba apabila hambanya yang merubahnya. Berubahnya, betul. Ayatnya berubah nggak? Nah, saya nggak hafal kan. bukan apa penghafal Quran. Iya. Mohon maaf karena saya juga bukan menghafal Quran, jadi saya tidak hafal. Tapi saya lebih kepada dalil-dalil yang lebih bersifat naklinya. Oke. Ada Apa tuh naklit? Obel nggak tahu obel nih. Oh, Iya, naklit ada- kamu dalil naklit. ada tekstual, ada kontekstual kira-kira. Oh gitu. Tekstual berarti Al-Quran. Oke. Nah, kontekstual itu kan dalil-dalil yang bersifat alam segala macam, bagaimana soal penjelasan gitu. Iya. Jadi tidak tekstual kira-kira gitu. Iya, oke. Kontekstual. Lanjut gimana Gus? Nakli ya. Naklinya. Nah, oke. Jadi lebih ke analogi-analogi lah. Oke. Analogi-analogi tapi juga tidak menyimpang. Oke. Tidak menyimpang dari dalil-dalil syariat itu, tekstual itu tadi. Oke. Contoh sederhana, misalkan kita ambil contoh, kalau bapak saya selalu bilang bahwa pohon mangga ini tumbuh jumlahnya 100. Oke. Ya, sepakat nggak kalau ini 100? Sepakat, karena buahnya ada. Tapi bagaimana kalau kita colong satu? Kira-kira hilang nggak? Hilang. Logikanya hilang kan? Iya. Tapi ternyata karena Allah kan menakdirkan sudah 100 ini, tapi dicolong satu, harusnya kan hilang. Iya. Secara logika gitu. Iya. Tapi ketika kemudian kita berpikir sebuah nilai, maka juga tidak bisa dianggap bahwa dicolong satu itu berkurang menjadi 99. Oke. Kita ada sebuah nilai di sana. Kalau pohon tersebut kemudian kita pupuk, kita rawat lah, nilainya itu tidak 99, tetap akan 100 kan. Contoh kalau kita diurus, buahnya lebih besar dan sebagainya, maka nilainya bisa lebih, tidak 99 bahkan bisa nilainya 200. Nah ini kemudian bagaimana tadi suatu kaum bisa berubah, yaitu bagaimana soal sikap kita. Kita nanam pohon mangga ini, kalau kitanya merawat, kitanya disirami dan sebagainya, kita benar-benar dibumi dan sebagainya, maka nilainya akan lebih besar daripada hanya sebatas soal nilai kuantitatif. Kita ada juga ada nilai kualitatif. Oke. Maka kemudian kalau selalu bilang abah saya itu ada nilai-nilai insaniyah, Oke. ada nilai-nilai ilahiyah. Ini apa nih? Insaniyah apa ilahiyah apa nih? Keren nih Bel, keren nih. Bel. Kita panjang kayaknya. Iya, nggak apa-apa buat khusus Oh, Pak. iya. Iya. Siap. Nilai-nilai Jadi insaniyah dulu. nilai-nilai insaniyah ini soal bagaimana kita Hablum minanas. Hablum minanas. Ada hablum minanas, ada hablum minallah. Oke. Nilai-nilai insaniyah yang positif dan nilai-nilai ilahiyah juga yang positif, Kang. Oke. Ini seringkali bukan manusia. Ya kita orang termasuk saya. Sama, saya juga. Oh ya saya nggak tahu. Iya. Ini lupa, Kang. Kita ikhtiar betul. Kita kewajiban kita kan berproses, Kang. Ikhtiar. Iya, ikhtiar. Kita sebutnya berproses atau ikhtiar ya. Iya. Kita ikhtiar pengen suatu jabatan apapun. Kita dengan cara apapun segala macam. Tapi kita lupa nilai-nilai ilahiyah yang positif. Kita sudah melakukan apapun, kita kan berserah diri. Nah, berserah diri seringkali lupa. Ada kalau dalam metodologi hukum sukses itu adalah human factor dikali good factor sama dengan sukses. Mungkin Faktor manusia dikali faktor Tuhan sama dengan sukses. Lanjut, Ya, Gus. ya. Ya. Nah, Ini nilai-nilai secara ini nih, Bel. Ini secara ininya nih. Ini Gus nih, macam-macam nih. Ya, enggak terus, juga. terus. Nilai-nilai ilahiyah ini seringkali kita lupakan. Betul. Nah, bagaimana kita bisa mengkomparasi antara nilai Ya. insaniyah dan ilahiyah? Maka tadi itu hasilnya adalah sebuah apa yang kita inginkan. Ya, kesuksesan. Kesuksesan itu Ya. tadi. Nah, bagaimana kita bisa sukses? Maka kemudian kita, ya itu tadi, bagaimana kita bisa merubah atau mengusahakan apa yang kita ikhtiarkan. Nah, kebiasaan atau ikhtiar kita yang dilakukan secara manusiawi itu juga belum tentu kalau Gusti Allah tidak ngereksani. Ngereksani itu apa? Meridoi. Meridhoi. Iya. Maka tidak bisa. Ya. Mau jungkir balik sampai bagaimanapun ketika Gusti Allah belum bisa tidak meridhoi, ya maka tidak bisa. Tapi kalau kita kaul harus apa namanya husnuzon aja, Gus. Berprasangka baik. Ya, untuk meridoi, iyalah. apalagi tujuannya positif. Ya iya betul lah. Itu pasti. Iya kan? Kita kan makanya Nggak boleh kita berprasangka buruk sama Tuhan, sama Allah. ya iyalah. Jadi misalnya kita yang melakukannya itu udah kebaikan umat, udah kebaikan diri sendiri. Jangan Insya kan ke Allah. Tuhan, sama manusia aja nggak boleh. Iya kan? Saya suudzon dengan Kang Faisal kan juga nggak boleh. Husnuzon aja ya, apalagi Selalu sama Tuhan. berbaik Iya. sangat terus. Iya. Nah itu pun sama ke Gusti Allah. Kemudian ketika kemudian ikhtiar-ikhtiar kita tidak bisa tercapai,
Ya sudah, kita ambil hikmah dari itu. Maka kemudian bagaimana? Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, Gus. Iya, nggak bisa. Iya, nggak boleh. Tuhan Kan? tidak pernah salah. Wah, Allah nih nggak adil, takdirnya itu nggak nggak bagus. bisa, Itu bagaimana iya. menurut Gus tuh? Karena ada orang begitu. Saya ini dilahirkan dari keluarga yang ini, keluarga yang Malaikat itu kan ada yang malaikat pemberi rezeki kan gitu ya. Iya. Ada malaikat juga apa yang juga bukan tugasnya masing-masing lagi. Ada malaikat memberi rezeki. Kalau kita tidak percaya rezeki kita, apakah kita tidak percaya dengan malaikat? Betul. Berarti Iya. kita iman kita Diragukan. Betul. Wah, saya tuh pusing banget nih, saya kayaknya besok nggak bisa makan. Itu sudah Iya. menyalahi nilai-nilai itu. Iya. Berarti nggak percaya kepada malaikat yang sudah pintar oleh Allah loh. Betul. Malaikat nggak mungkin ingkar, kira-kira Oh. gitu. Keyakinan itu saya bilang, keyakinan itu Betul. abstrak, nggak bisa dilihat. Itu Obel pernah lihat malaikat? Malaikat Israel itu nggak lihat. Wah, yang ngeri ya. Itu makanya keyakinan itu abstrak. Kalau keyakinan itu nyata, Bel, orang tuh sukses semua, Gus ya. Iya. Orang pada lihat malaikat Israel, Ya. malaikat ini lihat, wah segede-gedenya, orang tuh baik semua. Betul. Orang tuh masuk surga semua. Itu keyakinan itu Dan kan neraka abstrak. kosong ya. Kosong. Gus, satu lagi, Gus. Baik. Yang tadi takdir. Kan ada kita masalah takdir, kita pasti mati manusia, ya kan? Tapi kan untuk mati kapan dan kapan kan tergantung kitanya, Gus ya. Ya tergantung suka-suka Allah lah. Misalkan kalau Obel misalkan, wah saya mah pengen matinya lama aja, berarti dia olahraga, Ya. olahraga bahan. Tidak ada yang jamin, kan? Kita pada nggak Nggak ada yang jamin. Tapi kalau mati cepet bisa dia. Coba kamu kereta begini, Iya. tuh mati dia. Tidak juga yang menjamin. Oh enggak juga. Nggak juga. Nah bagaimana tuh, Gus? Jadi gini. Saya selalu pertanyaan dalam hal ini Ya, nih. Oke. Orang siap mati, orang nggak siap mati, orang berani mati pasti akan mati kan? Sepakat Oke, nggak? sepakat. Siap mati, nggak berani mati, nggak mau mati, Pasti mati. pasti mati. Betul. Kapanpun waktunya. Iya. Seberapapun orang berdiri di atas depan kereta yang kereta jalan, Belum tentu juga. tidak ada yang jamin bahwa itu mati. Iya. Di tengah Ya, tol, biasanya ada keajaiban gitu ya. iya. Di tengah tol segala macam, logikanya kan mati dong. Iya. Tapi kalau Gusti Allah belum ngerasaakan, belum Ridho Allah menakdirkan tadi, itu, faktor Tuhan tadi. ya tidak mati. Iya betul. Seberapapun kita minum Fiksal, kalau Fiksal. belum, ya Fiksal Racun. racun lah. Iya, iya, iya. Kalau Allah belum menakdirkan mati, ya tidak mati. Tapi kemungkinan matinya besar. Kemungkinan matinya besar. Ya, Tapi secara kalau- logika. iya, secara Itu logika. dari akli dan nakli kan gitu. Oh betul. Kalau Gusti Allah belum menakdirkan mati, Iya. tidak akan mati. Iya. Jadi orang-orang yang berani mati, ya kalau belum ditakdirkan mati, ya memang tidak mati. Iya betul. Tapi orang yang takut mati juga, kalau Allah belum meridhoi. ya gitu. Itu. Paham kan, Bel, kamu, Bel? Ada tuh di luar negeri Pokoknya itu kan, ikhtiar aja, Allah yang menentukan ya, Gus. semua Allah yang menentukan. Tadi ada apa? Di luar negeri itu kan ada orang yang napasnya pakai tabung itu, Iya. berapa puluh tahun dia hidup tanpa ada paru-paru. Oh, Coba iya. kita searching. Karena Sampai Tuhan, sekarang juga. karena Allah masih menginginkan Menginginkan dia hidup. dia hidup. Padahal dia bukan Iya. manusia. Ada yang tanyain gak nih? Terakhir. Gitu. Kamu ada yang tanyain gak? Kamu kan pusing aja. Harus bagaimana gitu tuh ya, menjalani hidup gitu tuh. Bagaimana ya, Gus? Dia tuh Gen Z sekarang tuh, ini anak-anak Gen Z nih. Iya, iya, iya. 96 sampai 2000-an. Justru saya lebih ngeri gini, Kang. Karena Ada fenomena digitalisasi, Betul. fenomena. ini yang saya mau sampaikan sebenarnya poinnya, Kang. Oke, Karena oke. Ini Gimana, saya bukan dalam konteks KI-nya ya, tapi Ya, oke. saya lemah KI apa? KI, Komisi Oh, Informasi. iya, ini tokoh Bapak tuh tokoh milenial, Pak. Oh iya. Iya. Tadi kan singgung-singgung soal digitalisasi. Hari Iya. ini kan sudah tahu ya, AI itu ya, Iya, artificial intelligence ya, kecerdasan itu. buatan. itu jauh lebih pintar daripada manusia hari ini. Betul. Jauh lebih pintar. Betul. Kita pengen pintar, cukup chat GPT, Betul. AI, apapun jenis Ya. aplikasi apapun. Kita pengen desain, nggak bisa desain, bisa kalau Iya. pakai Canva dan sebagainya. Iya, lebih ahli. cilikan lah. Cilikan. Ngedit Bisa semua. dicilikan. Makanya Obel sama Nana nih kalau ngedit itu set pertanyaan. Nah, Iya. maksud saya, Iya, gimana? soal kecerdasan, soal pintar itu bisa dibuat melalui teknologi hari ini. Oke. Tapi soal film, Masalah pintar, kecerdasan bisa dibuat. bisa dibuat. Oke. Sebodoh-bodohnya orang dalam artian, maksudnya kita bisa mengusahakan dengan cara-cara itu. Oke, bisa kita pelajari ya. Bisa kita pelajari. Bisa kita usahakan orang menjadi Dengan pintar cara dan apa? cerdas. Dengan Hari ini pendidikan orang segala macam ya. mahasiswa nggak bisa bikin skripsi, sekarang bisa kan pakai teknologi. Oke, Tidak bisa. sepakat. Tapi soal value, soal Nilai. nilai, tidak bisa pakai Akhlak. digitalisasi. Soal akhlak, moralitas, etika, attitude tidak bisa dibuat pakai Sepakat, digitalisasi. Gus. Orang itu adalah dulu. Kita dulu, Betul. attitude dulu, akhlak dulu. Akhlak, makanya kan akhlak levelnya lebih tinggi daripada ilmu. Akhlak lebih Level tinggi lebih tinggi daripada levelnya daripada Ilmu. Karena orang berilmu belum tentu punya akhlak. Tapi orang berakhlak pasti punya. Pasti punya ilmunya.
Tuh. Lebih unggul itu derajatnya. Jadi kalau kita memperbaiki diri kita sendiri, perbaiki diri kita, akhlak kita. Akhlak kita, betul, bukan Iya. ilmunya. Iya kan? Saya nggak pusing anak saya ranking 10, ranking 20 masa bodoh. Yang penting akhlak. Yang penting akhlaknya kalau Dirinya dia- dulu kan. Betul. Sepakat, Dia Bos. siap. Sepakat nih. Anak saya datang Iya, iya, sekolah iya. nggak salaman, itu akhlak, Kang. Saya Oh. marah betul. Tapi dia datang ngambil rapotnya nilai 20, ranking 20, 30 nggak jadi soal, saya nggak pusing. Saya. Yang penting Akhlak, etika itu. etika. Jadi kalau Begitu kita pun di mau birokrasi, berubah- Kang. Betul. Di birokrasi juga gitu. Di birokrasi mana, Gus? Ya di Saya kan mana? produser, Gus. Secara umum. Oh, iya, saya tahu. Secara umum. Tidak dalam konteks saya pun tidak. Secara umum. Akhlak, etika, moralitas, adat itu lebih dahulu. Digitalisasi tidak bisa membuat itu. Tuh. Jadi tadi kalau dunia pikiran, you are is what you think. Kamu adalah yang kamu pikirkan. Jadi Betul. semua yang terjadi dalam diri kita itu cerminan diri kita, Gus, ya. Ya, endingnya adalah soal moralitas. Moralitas. Hari ini degradasi moral itu betul-betul luar biasa itu. Makanya saya ajak Gus Idrus berbicara tentang ini nih, Gus. Ya. Jangan ngomong-ngomongin itu yang kai-kai mah nanti aja. Wah, itu udah Ini tokoh, sudah. tokoh ulama, Bel. Tinggal Gitu, baca, Bel. tinggal googling udah tahu semua lagi. Intinya akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Betul. Orang berakhlak pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu Berakhlak. berakhlak. Sekian Oke. teman-teman. Terima kasih lah ikut dalam Bincang Ceria FA 87. Salam sehat, cerdas dan rezeki berlimpah. Amin. Amin.